Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Harapannya semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan juga dalam segala urusannya. Amin. Di video kali ini saya awali kegiatannya dari masak memasak. Ini tuh saya sudah merebus air ya teman-teman dan sudah mendidih. Kemudian di sini tuh saya tambahkan daun ubi tumbuk dan saya tambahkan juga untuk racikan bumbunya seperti sasa dan kaldu jamur. Nah, untuk daun ubi tumbuknya ini tadi saya gunakan kincong dan rimbang ya teman-teman sedikit. Dan ini saya tumbuk sampai benar-benar halus. Untuk daun ubinya sendiri itu sudah saya tulangin ya teman-teman dari jari-jarinya sebelum saya tumbuk agar nanti rasanya tidak pahit. Nah, ini tuh saya aduk-aduk dan saya tunggu hingga benar-benar mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, tandanya sudah matang. Langsung aja saya matikan kompornya karena sudah matang ya. Nah, di sini tuh saya lanjut kegiatannya untuk memasak sambal ya. Dan sebelum memasak sambal, di sini saya rebus air terlebih dahulu karena ini mau saya celur untuk cumi. Ini saya celur seperti ini aja ya teman-teman agar air dari si cuminya ini berkurang. Jadi ketika nanti digoreng nggak meletup-letup ya. Ini sih ala-ala saya ya. Saya nggak tahu kalau kalian itu masakan di rumah seperti apa. Ini sebentar aja ya teman-teman, hanya dicelupkan seperti ini. Saya bolak-balik ya udah deh, ini udah mateng. Lalu saya tiriskan. Lanjut, di sini tuh saya panaskan wajan, kemudian saya tambahkan minyak goreng secukupnya. Setelah minyak gorengnya benar-benar panas, saya langsung masukkan jengkol. Untuk jengkolnya ini tadi sudah saya rebus terlebih dahulu menggunakan rempah-rempah seperti serai, daun salam ya. Nah, ini tuh udah matang ya teman-teman setelah ditunggu beberapa saat. Kemudian saya angkat dan saya tiriskan ya. Karena ini tuh udah pas gitu untuk tingkat kematangannya. Kalau misalnya ditunggu sebentar lagi nanti takutnya gosong ya. Jadi kalau gosong itu kan gak enak, pahit. Nah, teman-teman udah selesai. Di sini langsung saya masukkan cumi. Ini cuminya saya goreng sebentar lagi ya, nggak terlalu lama juga. Pokoknya agar si airnya itu berkurang karena cumi atau udang itu sama-sama mengandung air gitu ya. Nah, ini cuminya sudah matang ya teman-teman. Lalu saya angkat dan saya tiriskan. Kemudian di sini tuh saya langsung numis untuk bumbu halus atau sambalnya. Bahan-bahannya itu tadi ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit merah, tomat. Lalu saya chopper kasar ya, nggak terlalu halus dan nggak menggunakan air. Kemudian di sini tuh saya tambahkan aromatik seperti daun salam, daun jeruk, dan serai. Lalu saya oseng-oseng sampai benar-benar tanak dan benar-benar mengeluarkan minyak ya. Karena ini tadi nggak pakai air ya teman-teman untuk choppernya, jadi ini gampang matangnya ya, nggak terlalu lama. Nah, ini tuh udah benar-benar matang ya mengeluarkan minyak. Kemudian saya tambahkan garam, kaldu jamur, dan kaldu ayam. Nah, ini tuh sudah ditambahkan seperti ini, langsung aja dioseng-oseng kembali sampai ini tuh benar-benar tercampur rata. Kemudian di sini tuh saya tambahkan sedikit irisan cabai hijau ya teman-teman. Lalu saya oseng-oseng sebentar, nggak terlalu lama karena nanti kalau misalnya terlalu layu gitu nggak segar ya untuk cabai hijaunya. Lalu saya tambahkan sedikit air agar nanti sambalnya ini nyemek-nyemek atau berkuah sedikit gitu ya. Nah, ini sudah mendidih ya teman-teman. Kemudian saya masukkan juga untuk cumi dan jengkol yang sudah digoreng tadi ya. Nah, ini tuh saya oseng-oseng sampai benar-benar tercampur rata. Di sini tuh saya masaknya itu nggak lama-lama ya teman-teman, hanya sebentar aja. Kemudian nggak lupa juga untuk dites rasa ya, mana tahu ada yang kurang. Oseng-oseng sebentar, lalu dimatikan aja langsung kompornya. Karena si cumi ini kalau misalnya terlalu lama nanti kita masak, nggak bakalan enak gitu ya, jadi alot. Nah, ini udah matang ya teman-teman, langsung matikan kompornya. Kemudian di sini tuh saya lanjut untuk numis si jengkok cumi karena kemarin itu masih ada sisaan jengkok cumi yang udah dimarinasi ya, saya letakkan di kulkas. Nah, di sini tuh saya mau panaskan blue band terlebih dahulu. Kemudian langsung aja saya tuang untuk jengkok cuminya. Ini jengkok cumi sisa yang kemarin ya, pas goreng tepung itu.
Nah, ini tuh saya bingung mau diapain enaknya gitu. Lalu di sini tuh saya mau oseng-oseng saus tiram aja. Nggak tahu ya teman-teman, ternyata nggak nyambung gitu ya, nggak enak. Dan ini tuh sayang banget sih sampai nggak habis gitu. Cocoknya dilanjut aja goreng tepungnya ya kan. Tapi karena saya merasa sedikit ribet gitu ya. Jadi udah deh langsung saya goreng kayak gini. Nah, seperti ini ya teman-teman penampakannya. Cumi ataupun udang itu selalu mengandung air. Ini aja nggak pakai air ya, tapi airnya itu nampaknya seperti banyak gitu ya, seperti berkuah. Ini saya tambahkan untuk permicinan gitu ya, seperti saus tiram, garam sedikit, salsa, dan kaldu jamur ya. Dan nggak tahu kenapa ini tuh keasinan ya, mungkin karena tadi marinasinya juga udah pakai saus tiram ya teman-teman. Pokoknya ini tuh masaknya gagal ya kalau untuk ini cumi saus tiram ini. Alhamdulillah teman-teman udah selesai sarapan. Kegiatannya saya lanjutkan untuk mencuci piring ya. Ini tuh tadi piringnya udah lumayan banyak ya. Kalian lihat di belakang saya itu udah ada yang selesai. Nah, di sini tuh saya lanjutkan cuci piring karena memang nggak ada yang nyuci piring ini ya. Sebenarnya kalau nurutin kata hati, ini adalah pekerjaan yang paling malas saya lakukan. Kalau masak bolehlah bersesi-sesi, entah berapa sesi pun jadilah gitu ya. Tapi kalau misalnya cuci piring, Masya Allah, entah kenapa gitu kok malas sekali ya untuk ngerjain cuci piring ini. Semoga nanti anak saya nggak ada yang nurut gitu ya untuk malas cuci piring. Kalau misalnya malas cuci piring jadi kawan berantem nanti takutnya ya kan. Nah teman-teman ini tuh udah langsung bilas aja, dipercepat aja videonya. Nanti kalau terlalu lama kalian bosan gitu ya. Seperti biasa, kalau cucian piring itu banyak, saya bilasnya itu menggunakan ember gitu ya teman-teman yang udah saya tampung air agar nanti lebih cepat dan lebih bersih gitu ya. Nah ini tuh udah selesai cuci piringnya teman-teman. Seperti biasa juga langsung saya taruh di pojokan gitu aja ya agar tiris. Dan nanti kalau udah tiris baru disusun kembali gitu ya teman-teman. Kalau saya mah gitu ya, udah males ditaruh lagi ya kan. Nah, ini tuh udah siang ya teman-teman, walaupun cuacanya nggak terlalu cerah-cerah banget, tapi alhamdulillah hari ini tuh ada matahari. Nah, di sini saya langsung aja jemurin pakaian yang sudah saya cuci dari kemarin-kemarin. Ini tuh sebenarnya pakaiannya udah beberapa hari gitu ya teman-teman, tapi belum kering juga. Jadi ini tuh saya ulangi untuk kesekian kalinya. Pokoknya saya cantolin aja. Nanti kalau misalnya hujan tinggal diangkat aja lagi. Kalau misalnya panas tinggal ditaruh aja lagi gitu ya kan. Selanjutnya di sini tuh saya nyapu rumah ya teman-teman, beberes di dalam rumah. Dan ini nyapunya udah sampai di teras aja, nggak perlu berlama-lama gitu ya. Nanti kalian bosan melihat videonya asik nyapu mulu ya, beberes terus gitu ya kan. Beberesnya seperti biasa ya teman-teman, apa yang berserak di dalam itu diberesin dulu baru disapu gitu kan. Nah, ini tuh videonya sampai di sini dulu ya teman-teman, nggak perlu panjang-panjang nanti kalian bosan. Yang penting itu ini bermanfaat dan menginspirasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.